Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru bimbingan dan konseling kalian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, yaitu materi layanan bimbingan klasikal kita, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu masih menghimbau anak-anak Ibu untuk melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak dari orang lain. Oke, materi kita hari ini ya, masa remaja dan perubahannya. Anak-anak Ibu udah ada tahu nggak apa itu masa remaja dan perubahannya? Belum ada yang tahu kan? Lah, di sini Ibu akan mulai menjelaskannya. Aku sudah remaja. Masa remaja adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan langsung dengan cepat. Kita akan mengalami perubahan fisik dan psikis. Sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dan yang lainnya. Salah satunya, faktor penentu perbedaan tersebut adalah perbedaan genetik dan lingkungan, seperti kesehatan, gizi, dan kondisi emosionalnya. Faktor genetik akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon tertentu. Gizi yang buruk pada masa kanak-kanak menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan, sementara gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid berlebihan yang merupakan hormon pertumbuhan. Misalnya, jika pertumbuhan masa remaja terganggu oleh penyakit gizi yang buruk atau ketegangan emosional yang lama, akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tidak dapat mencapai tinggi tumbuh yang sempurna. Para ahli psikologis menulis bahwa dalam kehidupan manusia ada beberapa rentang kehidupan, yaitu masa prenatal, yaitu saat dalam kandungan ibu, masa bayi 0 tahun sampai 2 tahun, masa kanak-kanak 2 tahun sampai 11 tahun, masa remaja 11 tahun sampai 22 tahun, masa dewasa 20 tahun sampai 40 tahun, masa setengah baya 40 tahun sampai 60 tahun, masa tua 60 tahun ke atas. Siswa SMP yang rata-rata berusia antara 12 sampai 16 tahun adalah termasuk masa remaja, yaitu masa di mana seseorang individu sedang bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Pada masa ini akan ada beberapa perubahan yang dialami, antara lain perubahan fisik, perubahan psikis, dan perubahan tanggung jawab keagamaan. Puber atau pubertas, kata puber berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Sedangkan menurut Elizabeth, dalam buku psikologi perkembangan menjelaskan bahwa pubertas merupakan masa yang mengawali masa remaja dan biasanya berlangsung secara singkat. Ia juga mengutip di definisi masa puber yang dibuat oleh Roth, yaitu suatu tahap dalam perkembangan manusia di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikis. Perubahan di masa puber diantaranya adalah perubahan fisik, psikis, mental, dan perubahan sosial. Perubahan fisik, yaitu perubahan fisik ini terjadi karena pada masa ini kelenjar yang ada di dalam tubuh otak mulai memproduksi hormon-hormon. Ciri-ciri yang tampak pada antara lain
perubahan ukuran tubuh yang mencolok, terutama tinggi dan berat badan, perubahan bentuk tubuh anak-anak ke arah bentuk tubuh dewasa. Pada remaja putri ditandai dengan menstruasi, payudara mulai membesar, kulit halus dan suara menjadi merdu, bentuk tubuh berlekuk atau berbentuk. Pada remaja laki-laki ditandai dengan otot menguat, tumbuh bulu di ketiak, muka, kumis janggut, dan sekitar kemaluan. Di leher tumbuh jakun, kulit dan rambut berminyak, mimpi basah, dan suara membesar. Penis dan buah zakar membesar. Kadang-kadang produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak, mengeluarkan getah pada permukaan kulit sehingga menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat. Yang kedua, perubahan fisikis. Mulai bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh. Selain menyebabkan terjadinya perubahan fisik, juga akan berpengaruh pada fisikis, yaitu timbulnya suatu perasaan tidak tenang, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perubahan-perubahan fisikis itu antara lain: A. Mulai tertarik dengan lawan jenis. Hal ini biasanya menyebabkan perubahan pada perilaku remaja. Perubahan perilaku yang terjadi antaranya sebagai berikut. Kecenderungan wanita untuk mempercantik diri. Yang kedua, kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Yang ketiga, perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbingan, dan salah tingkah laku bila menghadapi lawan jenis. Yang keempat, lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Yang kedua, tingkah laku dan emosional yang tidak stabil, penuh kontradiksi seperti suatu saat lemah lembut, tetapi pada saat lain kasar, judes, dan centil. Yang kedua, mudah tersinggung, tetapi juga mudah bergembira dan meluap-luap kegembiraannya ini. Yang ketiga, punya aspirasi yang tinggi, tetapi juga dorongan yang rendah. Keempat, ingin bebas tetapi juga membutuhkan bimbingan. Yang kelima, ingin punya teman akrab, tetapi kadang-kadang ingin menyendiri. Hal-hal tersebut di atas disebabkan karena masa remaja adalah masa transisi atau peralihan, masa mencari bentuk atau identitas. Mulai terpengaruh atau agresif, suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. Rasa solidaritas tinggi, ingin terlihat menarik di depan lawan jenis, rasa ingin tahu besar, penghayatan religius, etik, dan estetik berkembang lebih mendalam, kurang mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan, ingin menonjolkan diri, kurang mampu mengendalikan emosi. Yang ketiga, perubahan mental diantaranya mampu berpikir analitis, khawatir tumbuh dewasa, lebih kreatif, memiliki banyak ide dan gagasan yang menarik, kekhawatiran akan perubahan dari fisiknya. Yang terakhir, kekhawatiran perasaan orang lain terhadap dirinya sendiri. Sedangkan perubahan sosial, yaitu hubungan sosial, lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaannya atau hobi. Yang kedua, asertivitas remaja. Yang ketiga, ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima. Yang keempat, senang melakukan kegiatan bersama. Kelima, terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan. Perubahan tanggung jawab keagamaan, yaitu menurut agama anak yang telah memasuki usia remaja tersebut
Dewasa artinya akalnya sudah matang, sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar. Oleh karena itu, seorang remaja sudah wajib melaksanakan perintah agamanya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, beribadah, berbuat kebajikan. Terhadap perubahan-perubahan tersebut, seorang remaja hendaklah menyadari dan mampu menyesuaikan diri. Perubahan positif digali dan dikembangkan sehingga lebih bermanfaat dan yang negatif dikurangi sehingga resikonya dapat diperkecil dan tidak mempengaruhkan diri sendiri atau orang lain. Tidak mempermalukan atau merusak diri sendiri atau orang lain. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Nanti Ibu berharap tugasnya itu materi hari ini diringkas atau dibuat kesimpulan, dikirimkan ke Classroom atau ke WA, ke grup pun jadi, WA pribadi pun jadi. Dan Ibu berharap anak-anak Ibu tetap standby di rumah ya, belajar yang baik di rumah. Dan tidak lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yaitu social distancing. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.